Assalamualaikum anak-anak kelas 12. Kali ini kita akan memahami peluang untuk sebuah keadaan tertentu. Baik, kali ini kita akan penjelasannya bahas seperti mengenai apa. distribusi peluang binomial. Ini adalah pelajaran matematika peminatan di kelas 12 semester 2. Nah, ternyata 23 ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa segala ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Salah satu di antaranya adalah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Misalnya seorang ibu melahirkan bayi, maka yang terlahir bisa laki-laki atau perempuan. Saat kita melempar sebuah dadu, bilangan yang muncul bisa ganjil atau genap. Nah, saat kita melempar sebuah koin, maka yang muncul bisa gambar atau angka. Ketika siswa ujian, hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Nah, dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut sebagai percobaan binomial atau eksperimen binomial. Binomial terdiri dari dua suku kata, yaitu bi, yang artinya dua, dan nomial, yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Nah, ini akan kita bahas di bab distribusi binomial. Nah, distribusi binomial sering juga disebut distribusi Bernoulli karena ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen, seperti sukses gagal, atau ya tidak, atau baik cacat, atau kepala ekor. Jadi ketika setiap kejadian punya dua kemungkinan yang terjadi berpasang-pasangan dia, maka kita akan gunakan distribusi binomial untuk menentukan peluangnya. Nah, kapan kita menghitung peluang dengan menggunakan persamaan distribusi peluang binomial? Karena di pelajaran matematika wajib kita mempelajari peluang. Nah, jika kejadian tersebut memenuhi sifat-sifat di bawah ini, maka ketika menghitung peluang kejadian tersebut, persamaan yang digunakan adalah persamaan peluang distribusi binomial. Syarat yang pertama adalah percobaan dilakukan sebanyak n kali. Nah, setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Dan yang ketiga, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Berarti di percobaan pertama dengan percobaan kedua, kemungkinan hasilnya itu juga. Nah, syarat yang keempat adalah hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan berikutnya. Atau mereka saling berdiri sendiri, mereka saling independen. Percobaan yang kita lakukan saling independen. Nah, ketika yang empat syarat ini dipenuhi, maka peluang kejadian bisa kita hitung menggunakan persamaan distribusi peluang binomial. Nah, rumus distribusi peluang binomial itu begini. Untuk percobaan binomial, di mana peluang sukses adalah P, dan peluang gagal kita misalkan dengan Q. Untuk setiap percobaan di mana Q-nya sama dengan 1 kurang P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah sebagai berikut. Ini dia. Peluang X adalah sama dengan N faktorial per N kurang X faktorial dikali X faktorial dikali dengan P berpangkat X dikali Q berpangkat N kurang X. Nah, itu rumus distribusi binomialnya. Contoh, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluangnya 3/5. 3/5 ini peluang dia mampu menahan ya. Terus dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. 5 kali tendangan penalti. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut dari 5 kali yang dilakukan adalah karena setiap percobaan kan ada dua kemungkinan hasil nih. Mungkin gol, mungkin berhasil, atau gol, mungkin tidak berhasil atau tidak gol. Berarti ada dua kemungkinan. Percobaannya dilakukan sebanyak 5 kali, berarti N-nya 5. Yang dia tanya, berapakah peluang kipernya mampu menahan 3 kali tendangan, berarti X-nya 3. Dengan peluang mampu menahan itu adalah 3/5. Maka kita bisa gunakan distribusi binomial untuk menghitungnya. P-nya ini adalah peluang sukses, 3/5 tadi. Karena dia mampu menahan itu kita anggap sebagai peluang sukses. Maka peluang dia tidak mampu menahan atau peluang gagal adalah 1 dikurang P. 1 dikurang 3/5 itu adalah 2/5. Nah, peluang penjaga gawangnya mampu menahan 3 kali tendangan dari 5 kali tendangan penalti adalah berarti N-nya 5, X-nya 3. Kita tinggal gunakan rumus kita tadi. Peluang X sama dengan 3 adalah 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali peluang suksesnya adalah 3/5 berpangkat 3 karena X kita 3 dikali dengan 2/5 ini peluang gagal berpangkat
5 dikurang 3, N dikurang X. Nah, sebelum kita lanjut, yang tombol subscribe di bawah video ininya masih berwarna merah, silakan diklik untuk mendukung video ini. Terima kasih. Nah, yang peluangnya itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 3/5-nya berpangkat 3 sama dengan 27/125. 2/5 berpangkat 2 itu 4/25. Ini tinggal kita kalikan sehingga kita punya peluang 3 kali tendangan itu mampu ditahan oleh penjaga gawang dari 5 kali tendangan penalti yang dilakukan adalah 216/625. Itu dia peluang 3 diantaranya berhasil ditahan. Kita lihat contoh berikutnya. Probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Ayat Kabir ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 diantaranya belum diimunisasi rubella adalah, nah kita lihat pembahasannya. Kita anggap sekarang tidak diimunisasi sebagai peluang sukses. Peluang tidak diimunisasi adalah kita misalkan sebagai P, peluang suksesnya itu 0,2. Maka peluang diimunisasi berarti itu adalah peluang gagal. Nilainya adalah I sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,2. Maka ada peluang gagalnya adalah 0,8. Nah, peluang 3 dari 4 bayi tersebut yang ada belum diimunisasi, nah kita menggunakan rumus peluang kita tadi, yaitu peluang X sama dengan 3 adalah 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan peluang suksesnya 0,2 berpangkat 3 ini X-nya, dikali dengan 0,8 ini peluang gagal berpangkat 4 dikurang 3. Maka yang 4 faktorial per 4 kurang 3 itu 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan 0,008 itu adalah 0,2 kali 3 dan 0,1 berpangkat 1 sama dengan 0,0256. Nah, ini dia peluang bahwa 3 dari 4 bayi yang ada itu belum diimunisasi rubella.